bertemu pada pagi hari ini, Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari, hingga pada saat ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami bisa memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama. Dan biarlah firman yang kami dengar pada saat ini bukan hanya untuk kami dengarkan, tetapi juga kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yeshua HaMasya. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Tegur kami dan ajar kami supaya hidup kami semakin benar di hadapan Tuhan. Demi nama Adonai Yeshua HaMasya, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Terpisahnya Murid dan Rasul. Mari kita membuka di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kisah 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, saya akan baca, perhatikan kitab suci saudara. Dan Saulus pun menyetujui pembunuhan terhadapnya, dan pada hari itu terjadilah penganiayaan besar atas gereja di Yerusalem, dan mereka semua kecuali para rasul tercerai-berai ke seluruh negeri Yudea atau Yehuda dan Somron atau Samaria. Dan orang-orang saleh menguburkan Stefanus dan mereka melakukan ratapan besar atasnya. Namun Saulus terus memorak-porandakan gereja dengan memasuki rumah demi rumah sambil menyeret baik pria maupun wanita. Dia menyerahkan mereka ke dalam penjara. Amin. Nah, ayat ini muncul Bapak Ibu Saudara sekalian ketika sudah terjadi pembunuhan rajam batu yang dilakukan oleh orang-orang terhadap diri Stefanus. Kitab suci mengajarkan bagaimana pada saat itu terjadi penganiayaan besar atas gereja di Yerusalem. Nah, sesuai dengan judul yang saya sampaikan pada saat ini, yaitu terpisahnya murid dan rasul. Apa bedanya murid dan rasul? Kenapa mereka terpisah dan apa yang memisahkannya? Jadi di sini kita melihat dari ayat ini, saudara-saudara, ada pemisahan. Kejadian yang terjadi atas diri murid-murid dan rasul. Ternyata itu dibedakan. Coba perhatikan kitabnya sekali lagi. Pada ayat yang dibaca dari awal saja supaya lebih jelas ya. Perhatikan saudara-saudara. Ada satu kata yang memisahkan antara murid dan rasul. Nanti saya akan tanya, tolong saudara jawab. Dan Saulus pun menyetujui pembunuhan terhadapnya. Dan pada hari itu terjadilah penganiayaan besar atas gereja di Yerusalem. Dan mereka semua kecuali para rasul tercerai-berai ke seluruh negeri Yehuda dan Somron, Yudea dan Samaria. Dan selanjutnya. Dari ayat 1 ini ada satu kata yang memisahkan antara murid dengan rasul. Kata apa saudara-saudara? Kecuali. Ya, jadi di gereja Yerusalem, gereja mula-mula terjadi penganiayaan besar. Disebutkan banyak murid-murid yang diseret keluar dari rumah masing-masing untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dan penganiayaan itu
sekali waktu akan terjadi di seluruh dunia, yaitu pada zaman Soten Hamasia atau Antikris. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita sudah sedikit mengetahui perbedaan antara murid dan rasul. Kenapa Tuhan izinkan kejadian seperti itu terjadi atas diri murid-murid dan para rasul? Nah, untuk itu saya akan mengajak untuk kita membuka di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-50 ayat yang ke-4. Ini adalah tentang murid. Tuhan Yahweh telah memberikan kepadaku lidah seorang murid untuk mengetahui, untuk menolong orang yang letih dengan sepatah perkataan. Dia membangunkan pagi demi pagi. Dia mempertajam telingaku untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau kita membaca, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah untuk mengetahui. Jadi murid itu tugasnya adalah untuk mengetahui. Artinya untuk belajar itu adalah murid. Ya. Kalau murid tapi ngajari gurunya, ini namanya murid keminter. Murid yang benar adalah untuk mendengar, artinya untuk belajar. Yang kedua untuk menolong, artinya belajar untuk bisa menjadi berkat, bukan minta berkat. Konsep pikiran kita harus diubah dari konsep seorang murid menjadi konsep seorang rasul. Nanti kita akan sampai ke sana. Kalau kita di dalam kehidupan kita masih minta, artinya tidak ada yang bisa kita berikan karena kita sendiri masih kekurangan. Terbukti kita minta kepada orang lain, ya kan? Tetapi sering saya ajarkan, di dalam Tuhan itu aneh, saudara-saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan tujuan untuk masalah keuangan, saudara pasti akan kecewa terhadap Tuhan. Karena Tuhan bukan pribadi yang tugasnya hanya untuk bayarin utang saudara. Dan ini bisa terjadi karena kesalahan awal memberikan dasar iman yang tidak tepat sesuai firman Tuhan. Kamu hutangnya banyak, masuk ke gereja saya, nanti hutangmu lunas. Lah siapa yang mau ngelunasin hutangnya? Ini sudah dasar yang salah. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan satu tujuan, yaitu keselamatan kekal, maka kitab suci katakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini anehnya. Karena itu di dalam saya melayani pekerjaan Tuhan, saya tidak bertumpu kepada keuangan. Saudara bisa buktikan, saya tidak pernah dekat-dekat dengan uang. Karena saya tahu uang itu bisa membuat dirinya menjadi majikan yang paling jahat. Tetapi uang adalah hamba yang paling baik. Oleh karena itulah kita harus hati-hati dengan masalah keuangan. Bukan berarti kita tidak butuh uang, kita semua butuh uang. Tetapi jangan jadikan uang sebagai hal yang segala-galanya. Kalau kita mencari keselamatan, Tuhan itu tahu kebutuhan saudara lebih daripada saudara mengetahui kebutuhan saudara sendiri. Karena itu saya seringkali ibaratkan karena saya memelihara ikan. Maka yang sibuk ngurusi makanan ikan itu saya. Ikan mah santai saja, taunya pokoknya dia dapat makan aja. Kalau kita memposisikan diri seperti ikan dalam tanda petik yang menjadi miliknya Tuhan, maka kita tidak perlu memusingkan tentang masalah apa yang menjadi kerinduan isi hati kita. Bahkan kitab suci sendiri mengajarkan kepada kita,
Tuhan hadir selain untuk menyelamatkan kita, juga mengatur hidup kita untuk memiliki masa depan yang gilang gemilang. Artinya Tuhan sudah memikirkan masa depan kita. Terkadang Tuhannya sudah siap, kitanya yang belum siap. Tuhan itu selalu siap memberkati, cuma kitanya yang belum siap diberkati. Tetapi kita seringkali menyalahkan Tuhan. Oleh karena itulah maka dari awal-awal kita belajar menjadi seorang murid. Untuk menolong, artinya untuk belajar bisa menjadi berkat. Bukan selalu meminta berkat. Bukan berarti kita tidak boleh meminta berkat. Tidak sama sekali. Boleh. Tetapi tidak setiap berdoa selalu minta berkat. Kalaupun minta berkat dengan kita mendoakan orang lain untuk orang lain diberkati, Tuhan tidak pernah melalaikan dirinya terhadap saudara yang memikirkan kesejahteraan orang lain di dalam doa. Dan dia pasti memberkati saudara. Yang ketiga disebutkan membangunkan pagi demi pagi. Di dalam kitab bahasa Ibrani berbunyi, Adonai Yahweh Natan li leson li mudim ladaat laut et yaef dafar yair. Baboker yair li oven lismoa kali mudim. Di situ kata membangunkan pagi demi pagi dengan kalimat baboker setiap pagi, artinya pagi demi pagi, saudara-saudara. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya, ngapain Tuhan membangunkan orang pagi-pagi? Tentu ada satu tujuan, yaitu melatih murid-muridnya untuk mendisiplin diri. Yang pertama. Yang kedua, untuk mengajar murid-muridnya untuk mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, mengajar murid-muridnya untuk rajin. Orang kalau bangun pagi, itu sudah menunjukkan dirinya adalah orang rajin. Kalau orang malas, bangunnya jam berapa, saudara? Jam 9, masih mending Pak Jito. Bisa-bisa jam 12 siang. Bangun, perut lapar, makan. Nanti habis makan, ngantuk, tidur lagi, saudara-saudara. Itu pekerjaan orang malas. Kitab Amsal katakan seperti engsel pintu, bolak-balik saja. Ya. Dan Tuhan tidak pernah bisa memakai orang seperti ini. Pengecualian kalau orang yang kerja malam ya. Jadi jangan sampai saudara, Pak lah saya pekerjaannya malam. Masa pagi-pagi harus bangun pagi? Yaitu termasuk acceptable, pengecualian. Tetapi kalau malamnya begadang, nah itu lain masalah. Ya. Dan ingat, setan selalu bekerja pada malam hari. Jadi kalau kita tidak ngapa-ngapain, otak kita kosong pada malam hari, setan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam kitab suci, Yesua ketika memanggil murid-muridnya, Yesua tidak memanggil murid-muridnya ketika sedang tidur-tiduran. Tidak. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-21. Dan setelah pergi dari sana, dia melihat dua saudara yang lain, Yakob bin Zebedeus dan Yohanan atau Yohanes saudaranya, di dalam perahu bersama Zebedeus ayah mereka, sedang memperbaiki jalan mereka, dan dia memanggil mereka. Jadi ketika murid-murid dipanggil, mereka sedang apa, saudara-saudara? Sedang bekerja, memperbaiki jala. Biasa kalau nelayan begitu pulang dari menjala ikan, meneliti jalannya, kalau ada yang rusak diperbaiki. Nah itu yang dilakukan oleh murid-murid pada saat itu. Jadi Tuhan memanggil tidak
terhadap orang yang malas. Karena orang yang malas ini tidak mampu berbuat banyak. Artinya kualitasnya rendah. Orang kalau kualitasnya rendah mau diapa-apain juga rendah. Tidak bisa. Bukan kepandaian loh ya, tetapi mental. Saya tidak bicara soal kepandaian. Orang boleh tidak pandai, sekolah tidak lulus SMA misalkan. Tetapi kalau orang itu betul-betul dekat kepada Tuhan dan rajin, dia bisa menjadi orang yang sukses. Apa saja, baik di bidang ekonomi maupun di bidang yang lain, khususnya di dalam mendidik anak-anaknya. Tadi pagi Pak Pola kirim video. Itu bagus sekali videonya, saudara-saudara. Bagaimana ada seorang anak berhasil mendapatkan nilai yang tinggi, tetapi dia menyadari bahwa orang tuanya telah berjuang untuk dirinya. Padahal orang sederhana, tetapi membuat dia bisa memegang piala. Ini adalah contoh, saya kasih komen di situ. Ini adalah seorang contoh ayah yang baik, yang memikirkan anak-anaknya, dan seorang pemimpin bagi keluarganya. Kalau ayahnya malas, si anak gampang. Bapak nyuruh-nyuruh saya, bapak sendiri bangunnya jam 12 siang, sudah makan tidur lagi. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Bukan berarti kita tidak boleh bangun siang, boleh. Misalkan kita kelelahan, atau kita baru dalam perjalanan jauh, atau mungkin karena kita bekerjanya di malam hari, itu tidak ada masalah, saudara-saudara. Tetapi yang bermasalah adalah kalau kita tidak ngapa-ngapain, tetapi pekerjaannya tidur. Sampai-sampai di dalam gereja pun tidur. Begitu dengar puji-pujian, sudah seperti di Nina Bobo, oh Nina Bobo, liar-liar. Liar-liar itu bahasa Indonesianya apa ya? Matanya tinggal 5 watt. Seperti itu, saudara-saudara. Nah, untuk apa sih Yesua memanggil murid-muridnya ketika dalam keadaan bekerja? Kita membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Dan demikian jugalah Yakub dan Yohanan anak-anak Zebedeus yang merupakan teman semitra dari Simon. Dan Yesua berkata kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Kalau orang sudah dasarnya rajin, dia akan tetap rajin. Dulunya dia menjala ikan, dibuat oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Artinya apa? Mendapatkan peningkatan di dalam kualitas kehidupannya. Itulah Tuhan kita. Karena itu saya jujur, saya sangat bangga dimiliki oleh Tuhan. Bukan sangat bangga karena memiliki Tuhan. Kita tidak bisa memiliki Tuhan. Tuhanlah yang memiliki kita. Dan kita bangga karena kita dimiliki oleh Tuhan. Kemudian seorang murid itu apa dikatakan tadi? Mendengar. Mendengar itu artinya siap menerima input. Kebanyakan orang tidak mau belajar, tetapi maunya mengajar. Mending kalau apa yang diajarkan benar, yang diajarkan tidak benar. Pagi ini ada seseorang yang kirim WA ke saya. Orang ini termasuk debater yang luar biasa di YouTube. Dia katakan, kenapa ya Pak ya saya mendengar videonya si A ini, dia kirimkan videonya. Kok sepertinya sama Pak ya, kok bencinya segeding-geding tidak karu-karuan gitu. Saya bilang alah biar saja, mungkin karena omongannya sudah saya sanggah sehingga dia marah luar biasa. Yang marah sebetulnya siapa? Bukan orang itu, tapi roh yang ada di dalam diri orang tersebut. Karena rohnya kita telanjangi, saudara-saudara. Karena itu hati-hati. Ya, sekali lagi saya ingatkan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita adalah melawan roh-roh jahat, penghulu-penghulu laskar di udara.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan seperti kebanyakan orang yang tidak mau belajar tetapi memberikan pengajaran kepada orang lain. Ada satu akibat yang ditimbulkannya, kita membuka lagi di dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Biarkanlah mereka adalah pemimpin buta dari orang-orang buta, dan jika orang buta menuntun yang buta, kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang. Karena itu hati-hati untuk mencari seorang pemimpin, khususnya di luar gereja. Bukankah banyak contoh, saudara-saudara, orang yang tadinya baik-baik melayani Tuhan, bahkan rekan sekerja saya sendiri yang memberitakan nama Bapa Yahweh begitu luar biasa, ketika dia mendapatkan seorang pemimpin dari luar bisa mengatakan Yahweh itu setan, Yahweh itu iblis. Mengerikan sekali, saudara-saudara. Kenapa? Karena tidak ada mentor. Itulah pentingnya mentor. Om Pen selalu katakan, saya bersyukur Tuhan kirimkan seorang mentor yang tidak memanfaatkan saya. Berapa kali dia mau dimanfaatkan orang, saudara-saudara, supaya bisa menghasilkan pundi-pundi bagi dirinya. Dan saya selalu ingatkan, bahkan sampai detik ini pun saya selalu mengamat-amati dia, supaya tidak sampai tergelincir jatuh. Kenapa? Karena saya mengasihi dia. Dan pada pagi hari ini, ketika firman ini saya sampaikan, karena saya mengasihi saudara, baik yang ada di ruangan ini maupun saudara yang nonton YouTube ini. Karena saudara bukan milik saya, saudara adalah miliknya Bapa Yahweh. Yeshua saat memanggil murid-muridnya juga dengan visi dari muridnya untuk muridnya menjadi seorang rasul. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Dan setelah memanggil ke-12 muridnya, dia memberikan otoritas atas roh-roh najis kepada mereka untuk mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan setiap penyakit dan semua kelemahan tubuh. Dan inilah nama-nama ke-12 rasul itu. Yang pertama Simon yang disebut Kepa dan Andreas saudaranya, Yakub bin Zebedius dan Yohanan saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakub bin Alpius dan Libius yang disebut Tadius, Simon orang Kanaan dan Yehuda Iskariot yang bahkan mengkhianati dia. Saudara bisa perhatikan ayat 1 dan ayat 2 di situ ada perbedaan. Dikatakan, dan setelah memanggil 12 apa saudara-saudara? 12 muridnya. Kemudian ayat yang kedua dikatakan, dan inilah nama-nama ke-12 rasul. Dari murid menjadi rasul. Artinya apa? Ketika Tuhan menangkap seseorang, dijadikan murid untuk visi ke depan menjadi rasul. Karena merekalah maka saudara dan saya bisa mengenal kebenaran. Oleh karena itulah maka seperti iklan-iklan yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, di mana kita akan mengadakan pelatihan. Pelatihannya saya dapatkan dari Simeon dengan tema Batalion Infanteri. Kenapa? Karena gereja kita ini ibarat kapal perang, bukan kapal pesiar. Tujuan saya ingin supaya saudara bukan hanya seorang murid, tetapi menjadi rasul dalam tanda petik. Artinya apa? Memberitakan kebenaran. Berani untuk menyatakan kebenaran. Tentu kita bisa berani karena kita tahu. Oleh karena itulah, nanti saya pikir biar Simeon yang memberikan penjelasan. Karena saya tidak mau saudara punya titel MA. MA itu bukan master, tetapi murid abadi. Kayak unyil.
Saudara tahu unyil? Saya kira semua orang kebanyakan tahu, apalagi seusia saya. Dulu waktu saya masih kecil, saudara-saudara, masih remaja, unyil masih sekolah SD. Sampai berpuluh-puluh tahun sekolahnya, SD terus, saudara-saudara. Enggak pernah naik. Ya SD. Nah, saya tidak ingin saudara menjadi unyil-unyil rohani. Maka kita harus belajar kebenaran. Supaya saudara ketika ditanya, jangan kita katakan, ya yang orang ngerti lah, pokoknya yang penting aku mlebu ning gerejane Pak Yakub. Enggak tahulah, saya enggak ngerti, yang penting pokoknya saya masuk ke gerejanya Pak Yakub. Jangan sampai seperti itu. Tapi saudara mampu memberikan jawab. Dan tidak usah takut ketika ada seseorang tanya kepada kita. Karena saudara adalah infanteri-infanterinya Tuhan. Saudara adalah tentara-tentaranya Tuhan. Saya tidak ingin memanjakan saudara. Anak-anak saya semua tidak ada yang saya manjakan. Dari Dina, Simeon, Lea tidak ada yang saya manjakan. Karena saya tahu orang yang dimanja itu tidak memiliki daya juang. Dan lebih mudah lemah menghadapi permasalahan. Tetapi bukan berarti kalau tidak memanjakan lalu mendidik dengan kasar. Ya. Didikan keras boleh tetapi bukan kasar. Keras dalam arti disiplin untuk supaya anak-anak kita berhasil. Kita melihat beberapa contohnya di dalam firman Tuhan. Kita membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Aku telah memberi kamu minum susu dan bukan makanan, karena kamu belumlah mampu. Namun sekarang pun kamu belum mampu juga, karena kamu masih menjadi yang jasmania. Sebab bila mana ada iri hati dan perselisihan dan perpecahan di antara kamu, bukankah kamu adalah jasmania dan hidup secara manusiawi? Ini ciri-ciri orang yang hidup duniawi, manusiawi, yaitu apa? Mudah bertengkar, mudah meluap-luap, marah, sangat mudah sekali marah. Artinya apa? Hatinya panas. Kenapa hatinya panas? Karena tidak ada aliran air yang masuk di dalam kehidupannya. Bukan air secara jasmani tetapi air sorgawi, yaitu Yeshua HaMasiah. Kalau di dalam kehidupan kita ada Yeshua HaMasiah yang adalah air hidup itu, maka tanaman kehidupan kita bukan tanaman yang kering. Sehingga ketika ada orang yang memanas-manasi kita, kita tidak mudah terbakar. Terkadang orang karena merasa mampu, maka dia tidak mau mengalah. Yeshua itu mampu, bukan merasa mampu, tetapi dia sangat mudah mengalah. Coba kalau Yeshua tidak mau mengalah, saudara dan saya tidak selamat. Dia kutuk saja orang-orang yang akan menyalibkan dia, gampang saja, saudara-saudara. Atau dia tinggal perintahkan satu malaikat untuk menghancurkan semuanya, gampang saja. Tetapi Yeshua lebih baik menutup mulutnya. Karena itulah maka saudara dan saya selamat. Saya tidak terlalu peduli dengan orang yang menjelek-jelekkan saya. Tadi pagi saya katakan saya tidak terpengaruh sedikit pun. Ya, dia punya mulut, biar saja dia bicara seperti itu. Nanti kan malu sendiri. Terbukti banyak orang yang dulunya membenci saya, ada juga yang berani kirim WA dan berkata, Pak, sekarang saya tahu bahwa apa yang Bapak ajarkan itu ternyata benar. Saya minta maaf sudah menjelek-jelekan Bapak dan sudah memiliki hati yang penuh dengan kebencian terhadap Bapak. Ya saya tidak kerasa, saudara-saudara, wong saya kenal juga tidak. Ya saya bilang, ya puji Tuhan lah kalau saudara sudah mendapatkan anugerah untuk mengenal kebenaran. Simpel, saudara-saudara. Dan memang untuk hal seperti ini saudara perlu latihan.
perlu latihan supaya kita mampu menghadapi tantangan setan di akhir zaman. Satu lagi kita melihat, ini yang di Korintus ini adalah orang yang selalu ingin makan makanan rohani yang empuk, yang nikmat. Pak Yakub kalau khotbah jangan keras-keras, khotbahnya yang lembut saja, saudara mau diberkati Tuhan, haleluya, amin. Saudara mau menjadi orang kaya, haleluya, amin. Saudara mau sehat, haleluya, amin. Gitu-gitu tok terus-terusan, saudara-saudara. Makanya kebenaran firman tidak pernah kesampaian. Kalau hanya seperti itu, motivator-motivator dunia lebih hebat daripada para pendeta. Saya tidak mengajar saudara memposisikan diri saya sebagai motivator, tidak. Saya justru menggembleng saudara, supaya saudara menjadi orang yang hebat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Sehingga kelak ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara mampu mempertanggungjawabkan kehidupannya ketika ada di atas muka bumi ini. Bisa dipahami saudara-saudara? Jadi kalau saudara mengendaki, kapan ya Pak Yakub dolan ning omahku? Mungkin saudara akan kecewa. Karena saya setiap saat perang di internet. Saya memberitakan nama Bapak Yahweh. Itu zaman VOC, minta harus didatangi. Apa kabar Ibu? Kenapa lama enggak ke gereja? Ke gereja ya? Iya Pak, minggu depan ke gereja. Ditunggu minggu depan tidak datang. Gitu loh. Itu sudah bukan zamannya. Kalaupun saudara mau mengendaki begitu, ada Simeon yang mewakili saya. Dan beliau pun saat ini sedang sibuk karena sebagai dosen dan sekaligus ambil doktor. Jadi sibuk juga saudara-saudara. Oleh karena itulah maka kita jangan bergantung kepada orang lain. Saudara punya kuasa untuk melakukan perkara yang besar bersama dengan Tuhan kita. Karena Tuhan tidak pernah membedakan, oh saudara kan murid, saudara kan jemaat, Pak Yakub kan pendeta. No, bukan, itu salah saudara-saudara. Tuhan tidak pernah membedakan antara pendeta dengan jemaat. Di hadapan Tuhan semua sama. Kalau saudara lebih sungguh-sungguh, doa saudara bisa lebih cepat dikabulkan daripada doa saya. Karena Tuhan tidak melihat jabatan, itu kan hanya jabatan gerejawi saja. Tidak ada keistimewaannya di hadapan Tuhan, bahkan punya tanggung jawab yang lebih berat. Kita membuka ayatnya di dalam Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Sebab sekalipun menurut waktu seharusnya menjadi para pengajar, kamu masih lagi punya kebutuhan untuk orang mengajari beberapa dari kamu prinsip-prinsip dasar firman Elohim, dan kamu telah menjadi orang yang mempunyai kebutuhan akan susu dan bukan makanan keras. Jadi sudah cukup lama mungkin saudara datang kepada Tuhan. Jangan saudara doa pun tidak bisa. Tapi kalau nonton televisi atau ngobrol dengan orang bisa lama. Kita belajar. Biasa anak kecil kalau belajar ngomong apa langsung ngeciwis ngomong panjang kan tidak. Pertama menyebut orang tuanya dulu, mama, papa, kan gitu. Nah coba kalau saudara punya anak, saudara kasih makan, saudara kasih minum, masih bayi, bisa menyebut mama, papa, saudara bangga, Pak Yakub mari lihat cucu saya, lihat anak saya, sekarang sudah pintar manggil mama, papa. Tapi kalau saudara kasih makan, kasih minum bertahun-tahun sampai 10 tahun, cuman bisa ngomong mama, papa. Apakah saudara sebagai orang tuanya bangga? Pak Yakub lihat anak saya 10 tahun, dia pintar ngomong papa, mama. Yang bodoh siapa? Yang bodoh siapa saudara? Nah, saudara sudah menjawabnya.
Jadi tentu kita bertumbuh, terjadi satu pertumbuhan. Pertumbuhan yang normal itu adalah secara kualitas dan kuantitas. Secara kualitas pikiran kita mulai banyak berubah, mulai diubahkan. Dulu konsepnya seperti ini, sekarang berubah konsepnya seperti itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya terjadi perubahan kualitas. Secara kuantitas apa? Kita bisa mengembangkan diri kita untuk lebih bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Coba kalau kualitas dan kuantitasnya tidak seimbang, orang kualitasnya besar tapi kuantitasnya kecil, orang akan disebut kuntet atau liliput, kerdil. Tetapi sebaliknya, kalau kuantitasnya gede tetapi kualitasnya kecil, orang akan menyebut idiot. Bisa dipahami saudara-saudara? Jadi terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Gereja kita, mungkin jumlah jemaatnya tidak banyak, hanya sekitar 250-an. Kemarin Pak Jenderal tanya kepada saya, Pak Yakub, jemaat di sini semua ada berapa? Mungkin kalau dihitung sekitar 250. Tapi yang ada di luar sana, yang mengenal nama Bapak Yahweh semakin banyak. Karena itu saya tidak peduli mau dibully orang, ngomong Yakub gendruwo kayak, Yakub setan alas kayak, atau apalah orang mau ngomong, go ahead, silahkan. Tidak ngaruh sama sekali untuk saya itu. Orang yang seperti ini diajak debaton percuma, saudara-saudara. Tidak bakalan bertobat kecuali Ruach HaKodes, Roh Kudus yang mempertobatkannya. Oleh karena itulah maka kita jangan seperti anak kecil yang tidak bisa bicara, tetapi sudah waktunya kita pun belajar untuk bisa memberitakan kepada yang lain. Sekarang kembali ke Kisah Rasul pasal yang ke-8, saudara-saudara. Kita kembali ke Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Dan Saulus pun menyetujui pembunuhan terhadapnya, dan pada hari itu terjadilah penganiayaan besar atas gereja di Yerusalem, dan mereka semua kecuali para rasul tercerai-berai ke seluruh negeri Yehuda dan Somron, Yudea dan Samaria. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan murid-murid teraniaya? Ya kan? Seharusnya kan murid-murid yang lebih baik dilindungi, karena murid-murid itu baru belajar mendengar, baru belajar bangun pagi untuk mendengarkan suara Tuhan, melatih kerajinan dan sebagainya kan. Itu kan yang seharusnya dilindungi. Tetapi kenyataannya kenapa Tuhan izinkan murid-murid yang mengalami penganiayaan sementara Rasul tidak? Di situ dengan jelas dikatakan, dan pada hari itu terjadilah penganiayaan besar atas gereja di Yerusalem, dan mereka semua kecuali para rasul. Ya, mereka tercerai-berai ke seluruh negeri. Kenapa? Karena murid-murid terbelenggu dengan mukjizat dan berkat, sehingga lupa bahwa misi Yeshua HaMashiach ada di bumi ini tidak hanya untuk memberikan mukjizat dan berkat, tetapi untuk menyelamatkan jiwa manusia di dalam nama Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh itu sendiri. Jadi setan itu licik, bukan pinter. Jangan saudara katakan setan itu pinter, Pak. No. Salah, setan itu goblok, sak goblok-gobloknya. Karena kerjaannya dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Jadi setan itu dengan liciknya membengkokkan visi dan misi awal, yaitu untuk mujizat dan berkat. Karena itulah maka ada orang yang tidak peduli dengan kebenaran nama Yahweh. Yang penting saya bisa mendapatkan mujizat, saya bisa mendapatkan berkat. Sehingga gereja menjadi sebuah organisasi keagamaan. Hanya persahabatan satu dengan yang lain. Sehingga visi awal
yaitu kebenaran firman untuk keselamatan jiwa-jiwa, dilupakan orang. Yang saya heran, orang Kristen selalu mengutamakan mukjizat dan berkat, padahal kalau dibandingkan dengan yang di luar sana, mukjizat dan berkatnya masih belum apa-apa, saudara-saudara. Saya sudah katakan, orang yang punya ilmu rawa-rontek itu bisa lehernya dipotong, masih gelundung, ditaruh di satu tempat lebih dari 1 hari 1 malam pun masih bisa hidup. Orang Kristen mana ada yang bisa lakukan itu? Itukah kalau bicara soal berkat? Makanya jangan kita bicara soal berkat dan mukjizat. Kalau misalkan bisa mendoakan orang sakit dan orang sakit disembuhkan, bukan berarti tidak perlu menyebut nama Yahweh, itu sudah benar. Ayatnya di mana? Coba kita masuk ke kitab Yesayahu pasal yang ke-45. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Demi hambaku Yakub dan Israel pilihanku, bahkan aku memanggilmu dengan namamu. Aku akan menamaimu sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Selain aku tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenalku. Jadi jangan kegeeran, saudara-saudara yang melakukan mukjizat, tetapi saudara anti dengan nama Yahweh. Dengar ini firman Tuhan. Jangan saudara pikir enggak perlu pakai nama Yahweh, tanganku itu loh berkuasa. Bahkan pohon pun tak pegang ambruk. Silakan. Tetapi itu bukan sebuah kebenaran. Tetapi itu bonus yang Tuhan berikan. Tetapi pertanggungan jawabnya beda lagi. Oleh karena itulah hati-hati tentang nama Tuhan. Ada orang bilang, apa sih artinya sebuah nama? Lah kalau apa artinya sebuah nama, sertifikat saudara sini kasih nama saya. Kalau memang apa sih artinya sebuah nama, konsekuen dong. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang tidak punya nama. Semua punya nama. Ada orang yang memiliki nama terpendek di dunia, A. Saya lupa di mana, kalau tidak salah dari Swiss. Namanya A, panggilannya E, karena pakai bahasa Inggris kan. Jadi E, itu namanya orang itu nama terpendek, saudara-saudara. Nama terpanjang kemarin sempat heboh di Indonesia. Ada orang punya nama 30 nama orang. Terus oleh Dukcapil disuruh jangan panjang-panjang. Orangnya enggak mau, saya maunya seperti itu tuh hak saya. Lah nulisnya piye? Jangan-jangan nanti satu lembar gede cuma isinya namanya doang. Ya itu urusan Dukcapil, bukan urusan saya. Tetapi itu membuktikan bahwa nama itu sangat penting. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, yang menerima karunia bisa menyembuhkan, tidak berani membuka suaranya tentang kebenaran. Ada loh saudara-saudara, orang sudah mengenal nama Yahweh, diberi karunia untuk melakukan mukjizat, tapi di dalam melakukan mukjizat dia tidak pernah menyebut nama Yahweh satu kali pun. Ada. Karena itu Bu Esther Poku cerita yang kesaksian itu, ketika suaminya akan pergi ke satu tempat untuk meminta pertolongan karena orangnya sudah mengenal Yahweh, Tuhan melarangnya. Saya tidak akan membahas itu lebih jauh. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan murid-murid mengalami aniaya? Karena murid-murid suka dengan kumpul-kumpul kesehatian. Memang tidak salah kita melakukan perkumpulan, tetapi visi awal tidak boleh dilupakan. Kenapa mereka suka kumpul-kumpul? Karena mereka selalu dirundung kesedihan, merasa sendirian, karena guru mereka sudah naik ke Samayim. Kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Kisah 1 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, dan setelah mengatakan hal-hal ini, sementara mereka sedang menatap, terangkatlah dia, dan awan mengangkat dia dari pandangan mereka. Murid-murid sudah mengalami kesedihan karena gurunya
tidak bisa lagi seperti dulu sebelum dibunuh. Kemudian dia melihat gurunya naik ke sorga. Dia jadi kebingungan. Itu hal yang kedua. Oleh karena itulah maka kita jangan selalu dirundung kesedihan, dirundung hal-hal yang negatif. Hilangkan itu, saudara-saudara. Karena itu adalah cara kerja setan. Apakah sedih tidak boleh, Pak? Oh boleh. Justru kalau orang tidak bisa sedih, ini bahaya, saudara-saudara. Orang tidak bisa menangis, ini bahaya. Tetapi jangan kemudian kita menangisi terus-menerus. Karena ini cara kerja setan untuk kita selalu menoleh ke belakang. Sementara Tuhan memerintahkan kita untuk menatap ke depan. Itu yang Tuhan mau. Yang ketiga, kenapa murid-murid diizinkan teraniaya? Karena dilatih Tuhan untuk berperang menghadapi kesulitan, agar punya daya juang dalam menghadapi kesusahan hidup di dalam dunia ini. Ini dari awal sejak Bapa Yahweh membawa bangsa Israel keluar dari Mitsrayim, dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kita membuka ayatnya saja supaya lebih jelas. Karena kalau saya ngomong itu harus didasari dengan ayat, bukan asbun atau asal bunyi. Keluaran 13, Keluaran pasal 13 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, namun Elohim membuat umat itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke Laut Suf, dan Bani Israel berjalan terus dengan gagah berani dari tanah Mitsrayim. Jadi bangsa Israel itu pada saat dikeluarkan dari Mitsrayim menuju ke tanah perjanjian, belum siap untuk berperang. Baru keluar saja, baru mau keluar sudah bilang, kenapa Musa kamu bawa aku ke sini? Lihat tuh pasukan Parao, pasukan Fir'aun mengejar. Matilah kita semua di sini. Itu belum apa-apa, saudara-saudara. Jadi pekerjaannya hanya bersungut-sungut. Kemarin Simeon sudah mengatakan yang paling tidak disukai oleh Tuhan adalah kalau kita bersungut-sungut atau ngomel, ngedumel. Itu Tuhan tidak suka. Tetapi Tuhan akan senang kalau kita mengucap syukur. Karena dengan ucapan syukur itu ada satu kuasa, ada suatu otoritas untuk kita bisa keluar dari permasalahan hidup kita. Apakah kalau kita ngomel-ngomel kita bisa keluar dari masalah kita? Belum tentu juga, saudara-saudara. Makanya lebih baik jangan ngomel, bersyukur, saudara-saudara. Saya berani mengatakan begini karena saya mengalami. Dengan bersyukur mukjizat dinyatakan. Amin. Nah sekarang yang berikut, kenapa para rasul tidak teraniaya? Tadi dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sudah jelas ya. Bagaimana mereka mengalami aniaya tetapi para rasul tidak. Dan mereka semua kecuali para rasul tercerai-berai ke seluruh negeri Yehuda dan Somron, Yudea dan Samaria. Yang pertama, nah ini yang harus ada di dalam hidup kita. Yang pertama, tidak takut menghadapi ancaman. Coba kita lihat ayatnya, pasal yang keempat dari Kisah Rasul, ayat yang ke-29. Dan sekarang ya Yahweh, berilah perhatian kepada ancaman-ancaman mereka, dan karuniakanlah kepada hamba-hambamu untuk memperkatakan firman-Mu dengan segala keberanian. Kira-kira berdoanya begini, Tuhan, lihat mereka ngancam saya loh Tuhan. Jangan kemudian kamu ngancam, ayo lawan saya. Mana dadamu, ini dadaku. Bukan begitu, saudara-saudara. Tetapi yang dilakukan oleh para rasul pada saat itu, lapor sama Tuhan. Tuhan, lihat mereka ngancam saya loh Tuhan. Tapi apakah saya takut? Tidak Tuhan, karena Engkau besertaku. Maka berikanlah roh keberanian untuk memberitakan firman. Jadi mereka tidak berdoa, Tuhan sembunyikan aku di belakang salib-Mu. Kan biasanya begitu. Sembunyikan aku di bawah kepak-Mu. Tidak, murid-murid tidak berdoa begitu. Para rasul berdoa,
berikan aku keberanian untuk memberitakan firman meskipun mereka mengancam. Apakah saya tidak diancam? Saudara pikir tidak ada orang yang mengancam saya? Banyak yang mengancam, tidak takut saya. Mati masuk surga saja kok pusing. Banyak yang ngancam saudara-saudara, mengintimidasi. Saya tidak pusing. Diajak ngobrol baik-baik, tidak mau sudah saya blokir saja. Memangnya kenapa? Toh terbukti sampai detik ini saya masih hidup dan memberitakan firman di hadapan saudara. Tapi murid-murid takut, sehingga kuasa kegelapan mengejar mereka. Saya sudah sering kali katakan setan itu pekerjaannya seperti apa saudara-saudara? Seperti anjing. Kalau saudara dikejar, saudara lari, anjingnya semangat. Kalau saudara diintimidasi setan, saudara menciut, setan bertambah kuat. Tetapi ketika saudara lawan, maka setan akan mundur karena di belakang saudara ada Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes. Kan kitab suci katakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, roh yang ada dalam dirimu, yang ada dalam diri kita, lebih besar daripada roh yang ada di atas muka bumi ini. Amin. Saudara percaya bahwa roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di atas muka bumi? Kalau malam-malam ke tempat yang angker berani? Lah kui Pak. Nek sing kui seje, kalau yang itu lain. Kenapa kita bisa mengalami ketakutan? Karena ada orang yang mengajari kita. Awas lo ono momok, ono setan. Dari kecil kita sudah diajari begitu, diajari ketakutan. Coba tanya saudara sama orang-orang ateis di dunia barat sana. Enggak takut setan, apa setan? Enggak kenal saya setan. Mungkin kalau tahu-tahu setan nunjukkan dirinya di situ, siapa kamu? Diajak dialog malah mungkin saudara-saudara. Kalau kita kan enggak ngibrit lari-lari. Padahal ngomongnya, roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di atas muka bumi ini. Tapi giliran mau kencing, kebelet pipis di pinggir jalan, begitu tahu ada pohon besar, hati-hati pohon besar, pindah tempat cari yang pohon kecil. Lah emangnya kenapa? Takut. Ngomong, mbah, putune badhe pipis. Kakek, cucunya mau kencing. Itu bahasa Indonesianya ya. Lah kok tiba-tiba jadi cucunya setan? Betul enggak saudara? Kenapa kita takut? Ada orang nabrak kucing, baleni, kucingnya harus dibungkus pakai mori dan sebagainya. Itu kan pengajaran yang tidak sesuai dengan firman, menakut-nakuti, membuat saudara trauma, ke tempat gelap pun takut. Dulu saya waktu kecil seperti itu, apalagi saya bisa melihat setan. Sejak umur 4 atau 5 tahun saya sudah bisa lihat setan. Walaupun tidak selalu. Sehingga dulu saya sama Pak Lukas kalau dolan ke satu tempat itu melewati tempat yang cukup panjang, tidak ada lampunya. Itu nanti kalau mau pulang, nunggu orang. Saya sama Pak Lukas, saudara, nunggu orang lewat, nanti ngikuti di belakangnya. Tidak mikir kalau yang diikuti setan juga bagaimana. Tiba-tiba hilang. Apa enggak gemeteran saya di situ? Ngikutin gitu, nungguin orang. Saya itu dulu penakut, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya bisa lihat setan. Tapi setelah saya menerima otoritas kuasa dari Tuhan, setan gundul, setan pencingis atau setan apa, sini datang. Enggak takut saya sama setan, saudara-saudara. Setan yang hibrid sama saya. Oleh karena itulah kita ingat bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar. Dan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh damai sejahtera dan kemuliaan di dalam Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, kenapa para rasul tidak teraniaya? Karena mereka berkumpul untuk menyatukan visi, bukan berkumpul untuk kumpul. Jika kumpul hanya untuk kumpul saja, akibatnya melenceng dari visi Tuhan, maka jadi agamawi. Bukankah sekarang ini seperti itu, saudara-saudara?
Udah hidup matiku di gereja ini. Mau bener mau salah wis pokoknya di sini. Wong saya dulu dinikahkan ya di gereja ini. Saya dulu dibaptis ya di gereja ini. Ingat, gereja tidak menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Bahkan saya katakan gereja ini pun tidak menyelamatkan. Saya pun tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Kalau gereja ini tidak lagi mengajarkan nama Yahweh, silakan saudara tinggalkan saya. Tapi saya mengajarkan kebenaran karena bagi saya, saudara adalah biji mata Tuhan. Saya harus hormati saudara dengan sungguh-sungguh. Ketika saya akan menyampaikan firman, saya harus menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Bukan asal-asalan seperti yang sering kali katakan, biarlah nanti bagaimana kehendak Tuhan saja yang jadi. Yang penting saya sudah menemukan satu ayat, ngedobrale kemana-mana ndak karu-karuan. Nanti ngomong soal kasih, ngomong soal baptisan, ngomong soal keselamatan, muter-muter ndak karuan. Kalau ditanya, jemaat, tadi Pak Pendeta khotbah apa? Wes mbuh ndak ngerti, pokoknya lucu. Khotbahnya lucu, betul-betul saya bikin terpingkel-pingkel, sakit perut saya. Itukah kepuasan yang didapat? Sekarang banyak yang seperti itu, saudara. Saya kalau mau bikin lawaan juga bisa, tapi tidak ada gunanya. Panggil saja pelawak-pelawak duniawi lebih hebat. Jadi saya tidak ingin gereja ini hanya berorganisasi, tetapi saya ingin saudara menjadi orang-orang yang hebat. Nah, yang menjadi pertanyaannya, saudara mau dijadikan orang hebat, mau atau tidak? Ini yang jadi masalahnya. Jadi yang diutamakan harus kebenaran. Bukan gedung gereja ataupun merek sinode, karena merek sinode tidak menyelamatkan. Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes lah yang menyelamatkan. Karena itu saudara-saudara perhatikan, tahun depan kita akan mengadakan pelatihan dan itu bersertifikat, saudara-saudara. Ya, saya menghimbau saudara yang masih memungkinkan untuk ikut-ikut. Dan ini saya buka ke umum, bukan hanya untuk jemaat lokal, tetapi juga untuk seluruh penyembah Bapa Yahweh supaya mereka menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi dunia ini. Sehingga nantinya cita-cita yang Tuhan inginkan sama dengan cita-cita saya, seluruh Indonesia tidak ada lagi orang Kristen yang menyembah nama sesembahan lain. Walaupun secara akal manusia sulit, tapi tidak ada hal yang mustahil. Tuhan mampu kerjakan dengan caranya yang luar biasa. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman Tuhan ini akan membuat kita bukan sebagai murid saja, tetapi juga sebagai rasul, sehingga tidak terpisah antara murid dengan rasul. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, saya mau sedikit menjelaskan tentang batalion infanteri ini. Kenapa kami pilih nama militer-militeran begitu ya? Karena supaya kita ini betul-betul mengikuti program ini, supaya kita terfokus bahwa, oh saya ini tentara nih gitu, tentaranya Tuhan begitu. Dan ini akan program rutin kita di dalam gereja, terutama GPF Surya Kebenaran Ambarawa, dan dibuka untuk umum. Siapa saja yang dari luar kota yang mau ikut boleh silahkan mendaftar. Nanti kita akan online kan juga. Nah, khusus untuk para pelayan mimbar, kami minta kesediaannya untuk bisa ikut. Kalau pas ada kerja, enggak apa-apa, nanti hubungi saya untuk kita bisa kita bisa mengikuti begitu. Dan ini nantinya akan menjadi salah satu syarat bagi yang mau melayani mimbar di sini, itu wajib sudah pernah mengikuti batalion infanteri ini begitu. Dan nanti akan ada sertifikat. Bapak Gembala sudah bikinkan sertifikat, Kapanare sudah ditunjukkan, keren. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo ikut. Untuk apa sih? Ini untuk selain membentuk iman kita semakin kuat dan mantap gitu loh Bapak Ibu Saudara ya. Itu juga
untuk menolong bagi jemaat-jemaat yang baru bergabung di tempat kita dan yang dari YouTube mungkin baru nonton ngikutin channel YouTube GPF Surya Kebenaran Official, itu supaya bisa ngikutin firman Tuhannya gitu. Jadi kayak bisa menggabungkan kayak pasal-pasal gitu ya. Mungkin yang baru kan kok enggak Natalan, bingung kan? Nah, ini nanti ada dijelaskan di sini. Terus kok pakai Yesua, kenapa enggak Yesus? Nah, itu nanti akan ada di sini. Terus tentang konsep-konsep yang orang bilang Tritunggal itu bagaimana, itu dijelaskan di sini. Jadi bisa nanti kalau sudah ngikutin ini nanti akan bisa ngikutin materi-materi firman Tuhan yang dibagikan di dalam ibadah raya maupun ibadah-ibadah kategorial yang ada begitu, baik RF Sabat maupun yang ada di Nalirojo maupun juga Youth Lion gitu. Jadi supaya enggak bingung kok begini kok begitu, nah semuanya nanti akan dijawab di sini begitu. Dan nanti ini akan ada seri. Mungkin kita lihat 1 tahun bisa 1 kali atau 2 kali ada batalion infanteri. Yang sudah pernah ikut misalkan nanti akan ada lagi. Yang sudah ikut mau ikut lagi silahkan. Yang tidak ikut lagi juga tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu kan sudah pernah ikut sehingga bisa memantapkan. Nanti Bapak Ibu Saudara mau tanya mau apa di situ silahkan. Jadi nanti ada selain ada materi, enggak cuman dikotbahi istilahnya begitu ya, enggak, tapi saudara mau tanya silahkan. Yang dari luar kota mau tanya juga bisa ya. Jadi nanti ini kami sedang pikirkan bagaimana teknisnya supaya bisa enak begitu. Dan itu nanti harus mendaftar untuk keperluan sertifikat ya. Nanti namanya bagaimana itu kan harus sesuai karena nama itu penting. Betul Bapak Ibu Saudara ya. Jadi silahkan mendaftar untuk keperluan itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk batalion infanteri kita. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Audio Jungle. Untuk membentuk iman kita menjadi prajurit-prajurit Bapa Yahweh, ayo ikuti Batalion Infanteri yang akan dimulai pada 9 Januari 2022 pukul 9 setelah ibadah pagi di Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa. Program ini akan dilaksanakan selama 8 kali pertemuan dan akan mendapatkan sertifikat. Pendaftaran bisa langsung menghubungi Bapak Wakil Gembala Simeon Sulistyo. Bagi pelayan mimbar, wajib mengikuti program tersebut. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa sih kita melakukan seperti itu? Gereja-gereja di mana-mana tempat, mereka punya pelatihan sendiri-sendiri. Cuman kan tidak berdasarkan kitab yang berbahasa Ibrani. Nah, saudara nanti bisa tanya apa saja, tapi saya sudah bicara bahwa semua yang melayani di mimbar harus sudah punya sertifikat batalion infanteri. Artinya sudah punya dasar kebenaran yang baik. Tidak usah takut karena tidak ada hukuman, yang jelas kita akan semakin pintar. Saya ingin dengan hati nurani yang paling dalam, saudara bukan hanya seorang murid, tetapi saudara juga seorang rasul. Ya. Nah, bagaimana kalau yang bekerja nanti akan dipikirkan oleh Simeon, supaya yang bekerja pun pada saat sudah pulang di rumah masih bisa mengikuti program yang ada. Kemudian untuk membuktikannya nanti akan diberi kuis setiap kali acara itu, setiap pengajaran di bagian akhir nanti ada kuisnya yang harus dijawab. Salah tidak ada hukumannya.
untuk membuktikan saja kalau benar-benar ikut. Jadi bukan hanya buka streamingnya kemudian ditinggal tidur. Bukan begitu, tetapi kita serius di hadapan Tuhan dan buktikan kalau saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pun mengasihi saudara dengan sungguh-sungguh. Dan kalau sudah Tuhan mengasihi sungguh-sungguh, apa sih yang menjadi kebutuhan saudara? Sangat simpel saja untuk Tuhan, ya. Mari kita akan akhiri, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk acara ibadah pada hari ini dari awal sampai dengan akhirnya. Kami berdoa untuk program Batalion Infanteri yang mendidik umat-umat Tuhan menjadi tentara-tentara Elohim. Kiranya Tuhan memberkati baik yang ada di gereja ini maupun yang dari luar kota, dari luar pulau, bahkan dari luar negeri, supaya semuanya dapat memahami kebenaran firman, bukan sekedar untuk mendapatkan sertifikat, tetapi lebih daripada itu untuk mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan, sehingga kami bukan sebagai umat Nasrani yang tidak tahu apa-apa tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat, dan sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnya oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pagi ini, Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh wa yismercha, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana olecha wikunecha, Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisai Yahweh pana olecha wa yashem leka shalom, Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakolmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Abi Toda.